teman-teman bantu subscribe channel F. Obed Malekari ST. Dan jangan lupa untuk support selalu ya. Bapak Mama, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan mungkin saudara-saudaraku yang juga dari atau berada di luar negeri atau negara lain yang pasti juga mengikuti akan program pelayanan ini, yang kemudian saudara kekasih Tuhan bahwa inilah mesbah doa dan renungan. Saudara kekasih Tuhan, pada jumpa-jumpa kita yang lalu saya sudah membagikan pentingnya mesbah doa pribadi, pentingnya mesbah doa dan renungan keluarga. Karena disitulah kita memulai atau disitulah kita mempererat hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Dan disitulah kemudian kita juga bisa menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang-orang, bagi saudara-saudara kekasih kita yang tentu dalam situasi yang mungkin tidak sama seperti kita, yang aman-aman saja, yang mungkin dalam suasana yang tanpa ada rintangan, hambatan, ataupun mungkin juga Bapak Mama Saudara berpikir bahwa saya yang ada di sini bersama keluarga kita aman-aman saja, ataupun mungkin kita tidak ada masalah persoalan. Kita juga yang sama mengalami masalah persoalan, tetapi masalah persoalan ataupun rintangan tidak akan bisa menghambat kita untuk menerima berkat dan kasih karunia lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, pada bagian ini saya akan membagi bagian firman Tuhan bagi kita, yaitu tentang bagaimana kita hidup di tengah badai tantangan, bagaimana kita hidup di dalam berbagai macam pergumulan hidup di saat dimana kita sedang ada di tengah situasi bencana yang begitu luar biasa melanda seluruh dunia. Wabah corona, banyak jiwa yang di sana sini melayang, saudara-saudara kekasih kita. Bahkan dampak daripada wabah ini juga begitu luar biasa. Di bumi bangsa kita Indonesia, kita lihat, kita ikuti perekonomian kita yang begitu mengalami berbagai macam hambatan, bahkan berimbas kepada banyaknya saudara-saudara kita yang di PHK, dirumahkan, perusahaan-perusahaan yang diambang kehancuran, bahkan berdampak kepada keluarga orang percaya, orang Kristen, bahkan kepada pribadi. Kerusuhan itu terjadi di mana-mana, terjadi berbagai macam hal, bahkan dampak-dampak yang lain, bahkan juga banyak sekali yang juga para peternak harus mengalami suatu kerugian yang besar oleh karena virus Afrika yang katanya menyerang ternak itu, dan juga banyak lagi demam berdarah dan lain sebagainya. Ini satu situasi dunia yang kata orang ataupun menurut firman Tuhan ini menuju kepada satu situasi atau akhir zaman. Mari sebagai orang percaya Tuhan, di situasi ini kita tidak boleh berpasrah diri, kita tidak bisa berpangku tangan, kita tidak bisa untuk senantiasa untuk hanya katakanlah berdiam diri, tetapi mari kita bangkit, kita satukan komitmen kita untuk terus berdoa dan terus berdoa, karena percaya di dalam nama Yesus setiap kita terus berdoa, badai itu pasti berlalu, karena disitulah Tuhan memberikan pertolongan. Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama ikuti firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal 11. Kitab Daniel pasal 11 ayat yang ke-6. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua, teman-teman saudara kasih Tuhan, dan mari kita sama-sama kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan hadirat-Mu Tuhan kami ada. Kami hadir Tuhan di dalam mesbah doa dan renungan ini. Hamba adalah bagian kecil Tuhan daripada bagian paket maksud Tuhan dalam pelayanan-pelayanan. Mari Tuhan Yesus, ada kuasa Allah, ada urapan Allah terjadi, baik di tengah pelayanan ini, bahkan di saat saudara-saudara bersaudaraku yang menonton, mengikuti, bahkan mendengarkan akan kabar berita firman Tuhan ini. Bahkan apapun yang sedang dia sementara bergumul dan berdoa, dan apapun sedang dihadapi Tuhan, persoalan
Apalagi Tuhan di tengah bencana yang sedang melanda seluruh dunia ini. Mari Tuhan Yesus, mari Tuhan satukan hati kami lewat Roh-Mu yang kudus yang luar biasa itu di dalam nama Yesus. Supaya kami ada sama-sama. Kami menikmati hadirat Allah. Kami menikmati kuasa Allah. Kami menikmati kehadiran Allah di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ada urapan di sana, ada kuasa Allah, ada hadirat Allah, ada campur tangan Tuhan atas semua ini. Haleluya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan akan semua suasana, akan semua bagian mesbah ini, penyembahan ini, pujian ini, doa ini, renungan firman Tuhan ini. Haleluya. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Mama Saudara Kesel, puji Tuhan. Kita membaca dari kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Daniel 6 ayat yang 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saya baca sekali lagi, Bapak Mama Saudara kasihan. Demi dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Bapak-Bapak Saudara kasih Tuhan, pada waktu yang lalu tentu kita sudah bercakap-cakap, kita sudah bersharing, kita sudah membagi firman Tuhan tentang pentingnya mesbah doa, pentingnya doa bersama, saling menggumulkan, saling mendoakan, baik secara pribadi, bahkan secara kelompok, secara keluarga. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan kemudian itu akan menyatakan berkat. Dalam konteks bacaan kita ini satu tokoh, yaitu Daniel. Dalam bacaan kita ini pada pasal 6 ayat yang ke-11, ini suatu situasi kondisi yang memang Daniel mengalami suatu hal yang mau tidak mau dia harus datang. Dan tetapi kemudian Alkitab mencatat di sini bahwa ada satu kebiasaan yang dia sudah sering lakukan. Tidak saat ataupun di saat badai atau di saat ada persoalan atau masalah. Haleluya. Tetapi dia punya satu kebiasaan adalah, menurut catatan Alkitab yang tadi kita baca di sini, adalah 3 kali sehari dia berdoa, berlutut, menyembah dan memuji Allahnya. Ini suatu kebiasaan yang sudah biasa dia lakukan. Ditambah Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan di saat persoalan ini, bahwa oleh karena masalah dia, orang yang menurut Alkitab punya prestasi yang luar biasa di kalangan Babel dalam kepemimpinan Raja Darius, masa Raja Darius pada waktu itu. Dia orang yang pintar, dia orang yang cerdas, memiliki roh yang luar biasa, dia orang yang takut Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan. Karena itulah Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasanya. Sehingga dari setiap pemimpin-pemimpin yang dipercayakan waktu itu, ada 3 pemimpin yang dipilih oleh Raja Darius untuk membawahi para wakil-wakil raja pada waktu itu. Dipilihlah 3 petinggi besar. Daniel adalah salah satu dari 3 itu. Tetapi didapati menurut Alkitab bahwa Daniel itu punya kemampuan yang di atas semua itu semua. Kemampuan dalam intelektual, kecerdasan, dan juga kehidupan roh atau spiritualisme, rohaninya, kehidupannya sangat luar biasa, etika, moral, dan lain sebagainya. Ini yang menyenangkan hati daripada Raja Darius, sehingga Raja Darius punya maksud untuk memberikan dia satu kekuasaan yang lebih lagi di atas itu, supaya dengan tujuan supaya Raja Darius punya suatu pekerjaan menjadi seorang raja ini menjadi ringan. Haleluya Bapak Mama Saudara. Itulah satu bagian anak-anak Tuhan.
Anak-anak Tuhan ditempatkan di mana saja, situasi apapun, dia memberikan pembeda di situ. Oleh karena apa? Dia punya komitmen selalu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Banyak tokoh yang lain yang tentu kita sudah belajar yang lalu, bahwa Nuh juga kemudian didapati Tuhan tidak bercela-cela, hidup bergaul karib dengan Tuhan, dan itulah yang kemudian Tuhan memberikan anugerah bagi dia, satu bagian berkat bersama keluarganya untuk melanjutkan satu generasi ataupun menyalurkan keturunan di atas dunia ini pada saat pasca daripada hukuman air bah itu sendiri. Bapak Saudara kekasih Tuhan, haleluya. Daniel di sini juga dengan situasi gambaran-gambaran tadi, dia mendapat tekanan, upaya daripada lawan-lawan politiknya. Kalau kita bicara era sekarang, lawan-lawan politiknya ingin untuk mau bagaimana supaya menghancurkan dia, menggeser dia, bagaimana supaya dia copot dari jabatan, bagaimana supaya dia itu jatuh, bagaimana supaya dia dapat hukuman. Segala macam cara upaya tidak didapati pada Daniel. Satu-satunya yang mereka punya alasan adalah karena di Babel itu hidup di dalam penyembahan berhala, tidak mengandalkan Allah, tidak percaya yang namanya Allah pencipta langit dan bumi. Maka jalan satu-satunya adalah mereka ingin mengunci dia, mereka ingin menjatuhkan dia dengan cara beribadahnya. Itu kita dapati di Daniel 6 pasal yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Tidak didapati apapun. Dan tadi secara intelektual, kecerdasan, kemampuan roh, etika, moral, dan lain sebagainya, kewibawaan, semua tidak bisa menandingi dia. Kecuali dalam hal ibadah di sini, mereka dapati inilah jalan senjata untuk menghancurkan dia. Dan inilah satu kondisi. Pada saat itu mereka bujuk rayu dengan raja, dan raja tanpa sadar, padahal ini orang kepercayaannya, kemudian dia dihasut oleh karena dia tidak menyembah Raja Darius, tetapi dia menyembah Allahnya. Dia tetap komitmen untuk apapun kondisi, dia tetap berpengharapan pada Allah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Haleluya. Bapak Saudara Kristen, kemudian disinilah dia dirancang, dibuatlah satu undang-undang, kemudian dengan jalan satu-satunya bahwa selama sebulan kalau memang ada didapati orang yang menyembah Allah lain selain daripada Raja Darius, maka dia akan dijebloskan ke lubang singa. Dan kemudian Daniel mendengarkan ini, dia melakukan yang tadi menurut firman Tuhan ini, bahwa dia masuk ke kamar di tingkat-tingkat atas, ada menghadap ke arah Yerusalem. Disitulah dia berlutut, berdoa, memuji dan menyembah Allahnya sebagaimana yang biasa dilakukan. Haleluya. Di balik doa atau di balik kebiasaan doa ini, di saat badai itu ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, di saat itulah dia mengangkat doa, pujian dan penyembahan. Satu kebiasaan yang tadi saya katakan dia sudah biasa lakukan. Dan pada saat itu apa kemudian pertanyaannya? Kok katanya orang percaya? Kok katanya anak Tuhan? Kok katanya hamba Tuhan? Katanya dia punya Tuhan itu hidup. Tuhan itu luar biasa. Di mana pertolongan? Kok Daniel berdoa seperti luar biasa 3 kali sehari? Tapi kok kenapa dia harus dibuang ke dalam lubang singa? Di mana pertolongan Allahnya? Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, disinilah ada satu rahasia perkara Tuhan. Allah mengizinkan Daniel mengalami hukuman itu untuk kemudian Allah membuat perkara-perkara besar. Allah tidak mau anak-anak Tuhan seperti Daniel menikmati perkara-perkara yang kecil atau ringan-ringan yang saya sering katakan. Tapi lebih daripada itu, karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yang kita imani sekarang adalah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kemudian itulah Daniel dibuang ke dalam lubang singa. Apakah kemudian dia salah berdoa? Apakah kemudian dia salah menyembah? Tidak. Satu kebiasaan dia lakukan, satu kehidupan dia yang bergaul dengan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau untuk seperti Daniel ini seperti bagaikan jalan tol. Dia harus ditempa, dia harus diberikan izin untuk kemudian dia masuk dan dibuang ke dalam lubang singa. Di sinilah letak Allah mau menyatakan kepada dia bahwa Daniel, engkau tidak salah untuk berkomitmen dan iman engkau kepada saya. Allah mau menyatakan di sini juga, Daniel, engkau tidak salah melakukan berdoa dan penyembahan yang terus menerus dan melakukan semua itu. Tidak salah, tetapi di sinilah Allah ingin menyatakan kepada Daniel, bahkan semua orang, bahwa Daniel punya Allah itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan perkara dan mujizat.
Dan untuk itu Bapak Saudara kekasih Tuhan, kita juga yang sama sedang menghadapi situasi bencana yang sana sini, tentu kita kehilangan pengharapan. Di mana pertolongan Allah? Saya sudah terus berdoa, tapi di mana Allah datang dan menyelamatkan dan menolong saya? Saya mengalami krisis ekonomi, saya mengalami di sana sini, saya punya bisnis morat-marit ataupun kesuaman oleh karena bencana badai COVID-19 dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini situasi yang sedang terjadi. Tetapi Bapak Mama di sinilah Allah sedang melihat di mana komitmen kita, di mana kehidupan kita. Apakah masalah persoalan itu menghimpit saya dan saudara untuk datang terus menyembah Allah? Apakah masalah itu akan terus datang dan menggeruskan kita untuk datang dan percaya kepada Tuhan? Apakah masalah itu akan terus membuat kita untuk kemudian kita lalai untuk beribadah dan menyembah Tuhan, atau lari kepada penyembahan lain? Di sini Daniel tetap punya komitmen bahwa apapun yang terjadi, saya tetap ada di hadapan Tuhan, saya tetap datang di hadapan Tuhan. Kita yang percaya di dalam nama Yesus, apapun situasi itu, kita harus tetap yakin percaya bahwa Yesus telah menjalani semua. Contoh Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan lagi, zaman di perjanjian lama datanglah Yesus Kristus Sang Allah, Sang Tuhan itu ke dalam dunia. Yang kita sekarang ini sementara dalam suasana prapaskah. Kita memperingati tentang bagaimana gejolak di Taman Getsemani. Yesus juga mengalami kegentaran, ketakutan seperti yang sama seperti mungkin gambaran Daniel ini. Karena ini suatu hal yang menyangkut nyawa. Ini suatu hal mengenai pertarungan antara bagaimana pilihan disalib atau menjalani penderitaan atau dari meminum cawan ini atau keluar daripada cawan ini. Tetapi di sini pilihan Yesus adalah meminum cawan itu, memikul salib itu, menderita supaya apa? Dunia diselamatkan. Hormati Bapaknya yang punya misi. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Haleluya. Di sinilah Tuhan Yesus lakukan. Mama coba ikuti di dalam kisah di Taman Getsemani yang lalu saya sudah katakan ataupun saya sudah sampaikan, bahkan hamba Tuhan yang lain katakan, di saat kegoncangan, ketakutan, kegentaran itulah Yesus datang dan Dia menghampiri Tuhan, yaitu di sebuah batu di dalam Taman Getsemani itu. Dia berserah diri di situ, dia berlutut seperti Daniel, dia menyembah di situ, dan dia datang kepada Allah Bapaknya, dan dia di situ dia menyampaikan, jika sekiranya mungkin masalah ini lewat, suasana ini jangan, tetapi menurut kehendak Bapa, jangan aku. Disitulah, lewat doa itulah dia memperoleh kekuatan. Lewat doa itulah dia memperoleh jawaban. Lewat doa itu dan penyembahan pujian itu dia memperoleh suatu spirit yang luar biasa untuk dia menjalani sebagai manusia. Seperti saya dan saudara merasakan sakit, duka, dan lain sebagainya. Dia menjalani itu semua, dan disitulah dia terjadi suatu perubahan di mana di Taman Getsemani lewat doa dan penyembahan itulah dia mampu melepaskan berkat dan pengampunan bagi musuh dan seterusnya. Mulai dengan datang si pengkhianat itu Yudas, orang-orang yang datang menangkap dia, kemudian dia memberikan suatu pembelaan kepada para muridnya bahwa tidak ada satupun yang binasa kecuali Yudas. Selain itu, dia memberikan pembelaan dan dia hanya mengatakan bahwa ini akulah Yesus, tangkaplah aku, tapi biarkan mereka itu pergi menurut catatan firman Tuhan. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Daniel juga mengalami situasi pada zaman itu, tetapi dia terus berjalan. Dia dibuang ke lubang singa, dan menurut catatan Alkitab di sini bahwa pada saat dia dibuang ke lubang singa, disinilah Raja Darius yang sudah merasakan bagaimana kedekatan dengan Daniel, dia juga dikirim setenang, dia melakukan ibadah puasa. Karena apa? Doa Daniel yang terus-menerus ini, rohnya itu sangat berpengaruh, menggugah Raja Darius, yang orang kalau notabene kafir, notabene orang yang tidak menyembah Allah. Tapi ada satu perubahan di saat di mana dia menyaksikan sendiri Daniel di lubang singa, tapi pada saat dia pergi lihat, Daniel tidak diapa-apakan oleh singa itu sendiri. Daniel malah menjawab bahwa karena kepemimpinan Allah, kepemimpinan Tuhan, karena takut Tuhan, juga tidak mempunyai kesalahan apapun. Imannya kepada Tuhan, itulah yang membuat doa dia menjadi berkat. Doa dia menggugah Allah, dan Allah memberikan pertolongan, dan dia tidak diapa-apakan. Haleluya, Bapak Saudara kekasih. Tuhan senantiasa ada dan selalu memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Apapun masalah dan persoalan ini, kita kalau membaca bagian firman Tuhan ini,
Daniel dengan kebiasaan berdoa, di saat masalah persoalan yang ada, dia datang berdoa, dia menyembah Allah, dia terus memuji Allah, dan dia boleh dapat terus melakukan itu. Maka disitulah keberkatan, jaminan Tuhan bagi dia. Dia sekalipun dibuang ke dalam lubang singa, tetapi dia bersyukur karena dia percaya ada pertolongan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Kalau kita membaca ayat yang ke-19 dari pasal 6 ini kita dapat di sini. Lalu pergilah raja ke istananya berpuasa semalam-malaman itu, dan ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Ini roh yang di dalam Daniel yang berdoa terus-menerus ini yang membuat roh raja dari menjadi orang yang akhirnya yang tadi kafir, yang tadi penyembah berat, merasa untuk bertanggung jawab walaupun dia sendiri pemegang otoritas pada waktu itu. Karena aturan sudah dibuat, otomatis dia juga merasa bertanggung jawab, berpuasa bersama supaya Daniel dilepaskan daripada bencana ini. Haleluya. Ini luar biasa cara bekerja Roh Kudus, cara bekerja Allah yang luar biasa lewat doa yang terus menerus di saat situasi badai ini. Yang berikut Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, ayat yang ke 21 bagian B. Berkatalah ia raja kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat yang ke-22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku yang telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Haleluya. Di mana Daniel doa terus menerus, penyembahan terus menerus, mengandalkan Tuhan, imannya percaya pada Tuhan, maka di sini menjadi kunci. Oleh karena apa? Doa dia itu kuat. Di sini apa yang tertulis di dalam Alkitab mengatakan bahwa apa? Dia tidak melakukan kesalahan kepada raja. Dia tidak melakukan satu kehidupan yang bercela di hadapan Tuhan. Dia punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, doa yang diikuti dengan kunci adalah kebenaran. Ini satu syarat untuk ada kemenangan di dalam doa itu, ada kuasa di dalam doa itu, ada perkara Tuhan di dalam doa itu, yaitu doa di dalam landasan kebenaran. Apa yang telah dibuktikan oleh Daniel di sini, bahkan oleh di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dalam diri manusia, menjadi sejajar dengan manusia, yang dibuktikan mulai dengan kisah di Taman Getsemani. Datang menghampiri tahta Tuhan, menyembah dan berdoa. Dasar adalah karena kebenaran. Yang berikut adalah daripada firman Tuhan tadi, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar, kalau dengan yakin, benar, yakin, iman saya kepada Tuhan Yesus, iman saya kepada Allah, Sang Juru Selamat itu, maka akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kuasa. Doa orang benar kalau dia yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Daniel punya dasar di sini. Doa dalam penyembahan terus menerus, tetapi ada keimbangan di sini bahwa hidupnya benar, hidupnya berkenan, hidupnya memuliakan Allah, dan imannya hanya kepada Allah, tidak tergoyahkan oleh bencana, tantangan, persoalan apapun. Dia digiring masuk ke dalam lubang singa, dia ikut. Kenapa? Ada pertolongan Tuhan di sana, ada keselamatan Tuhan di sana, dan ini pembuktiannya di sini. Selanjutnya Bapak Mama, kasih Tuhan di Daniel pasal 6 ayat yang ke 24. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Haleluya. Yang tadi Mama Saudara kasih Tuhan, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar kalau dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Disinilah letak di mana Daniel doa terus menerus di tengah badai yang ada. Maka disitulah dasarnya kuat adalah karena ada kebenaran. Di situ dasar kuat adalah karena imannya yang tidak tergoyahkan, yang tidak terpengaruh dengan berbagai macam hal-hal yang datang menghantui dia, yang tidak takut kepada masalah dan persoalan, yang tidak bimbang dan ragu, yang tidak takut kepada segala situasi bencana yang ada, karena dia percaya bahwa ada pertolongan di dalam nama Yesus Kristus, ada pertolongan di dalam
kasih Tuhan Allah yang kudus dan mulia itu. Haleluya Bapak Mama Saudara Yesus. Tentu kita punya persoalan yang sama. Kita juga hadapi hal yang sama. Saya juga pernah merasakan dan mengalami dan memang situasi kondisi. Tetapi yang saya rasakan bahwa di saat ada pergumulan doa, di saat saya memperbaiki diri, di saat saya hidup untuk terus berkali-kali dengan Tuhan, ada pertolongan Tuhan buat, dan itu saya tidak bisa untuk membagi ataupun bisa menceritakan karena begitu banyak dan luar biasa. Tetapi yang saya mau katakan dan saya pastikan bahwa teruslah berdoa, datang menghampiri Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, karena Dia rela mati di atas kayu salib, mengorbankan diri dan tubuhnya di sana, darahnya ditumpahkan di atas kayu salib, dan pasti itu satu jaminan, dan jaminan itu jaminan keselamatan, jaminan di saat kita mengalami situasi seperti ini. Mari Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, percaya bahwa di saat kita mengalami tantangan, pencobaan, apapun himpitan yang ada, seperti yang dunia hadapi, maka kita percaya sebagaimana Tuhan Yesus telah melakoni menjalani itu semua pada saat Dia sampai disalib, kemudian Dia mati, tapi Dia dikuburkan, tapi Dia bangkit, dan di situ membuktikan bahwa kita adalah umat pemenang. Haleluya, Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Marilah kita sama-sama terus berdoa, terus memuji dan menyembah Allah, terus bangun satu kehidupan mesbah dengan Tuhan, terus bangun satu hidup yang bergaul karya dengan Tuhan, terus mendalami firman Tuhan. Iman kita dibangkitkan di sana, dan kita percaya masalah dan persoalan itu pasti akan berlalu, dan kita menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan, orang-orang pemenang, orang-orang yang sukses, dan kita akan maju terus. Dan kita mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, mari jadi semua ini kita berdoa, dan mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan hadirat-Mu kembali hamba ada bersama dengan saudara-saudaraku yang ada di mana-mana tempat di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang ada di luar negeri. Tentu Tuhan, kami punya banyak persoalan. Hamba juga tidak ketinggalan bersama keluargaku. Tentu Tuhan, di saat situasi bencana yang sedang melanda dunia, bencana virus corona, dan bahkan banyak hal Tuhan yang sedang melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, bahwa banyak hal-hal yang sedang terjadi. Orang-orang terkasih kami harus berpulang kembali. Bahkan juga Tuhan, di sana sini berbagai macam perekonomian menjadi lesu. Pergumulan-pergumulan yang dibangun oleh bangsa negeri kami menjadi suasana ini tentu tidak stabil Tuhan. Kami punya keyakinan bahwa di saat kami datang belajar seperti bagaimana Daniel menghadapi masalah persoalan krisis itu, dia tidak pernah goyah, tetapi datang menghampiri takhta Tuhan, berdoa dan menyembah, memuji Allah. Kebiasaan yang dilakukan dan menaruh iman dengan terus berdoa, dengan terus kehidupan memiliki roh pertobatan, kehidupan yang benar, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah, maka itu menjadi satu bagian berkat, anugerah, lawatan Tuhan bagi setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami percaya Sang Yesus Tuhan yang Sang Juru Selamat kami, yang telah rela mati baik atas kayu salib, telah menjalani itu semua dan memberikan satu jaminan kemenangan. Maka kami percaya oleh nama Yesus Kristus Tuhan kami mampu dan dimampukan lewat Roh Kudus untuk terus berjalan di tengah badai dan gelombang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa bagi saudara-saudaraku yang saat ini punya masalah persoalan, entah pribadi, entah rumah tangga, entah masalah tentang bisnis, usaha, entah masalah tentang masalah ekonomi, entah masalah tentang perusahaan-perusahaannya, entah masalah tentang jabatan-jabatannya, sebagaimana apa yang dialami oleh Daniel dan semua situasi ini. Di dalam nama Yesus, ada kuasa Allah di sana, ada Roh Kudus boleh berkuasa. Dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh memperoleh damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan peneguhan. Biarlah mereka boleh dapat mendengarkan berita ini, mereka boleh dapat diteguhkan dan boleh mengalami suatu pembaharuan kembali, bahwa mereka butuh Tuhan, dan kami semua, bahkan bangsa kami Indonesia ini butuh Tuhan sangat butuh untuk pemulihan negeri ini. Tuhan dapati kami peduli dengan salah dan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Tidak ada satupun yang terkecuali. Tuhan ampuni kami semua Tuhan, karena kami sadar tidak salah kami sedang mengejek, mengolok, menghina dirikan tentang benarkah Yesus yang disalib. Mari Tuhan ampuni kami semua dan layakan kami supaya Tuhan tidak menjadi hambatan bagi berkat Tuhan, bagi pemulihan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong atas kehidupan rumah tangga yang diambang kehancuran oleh karena berbagai macam kondisi dan situasi. Dalam nama Yesus, roh percayaan segala roh yang apapun itu dihancurkan. Dalam nama Yesus, roh perselingkuhan dan lain sebagainya yang menghancurkan gereja Tuhan dihancurkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Tuhan dapati setiap yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit apapun Tuhan, yang terbaring di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah pribadi ataupun di ruang-ruang isolasi oleh karena wabah corona ini. Di dalam nama Yesus, ada kuasa Allah di sana, ada
pengurapan Tuhan di sana, ada hadirat Allah di sana. Tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan dan melepaskan semua yang ada. Dan terima kasih, oleh nama Yesus kami semua mengalami pemulihan dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Tuhan dapati setiap pergumulan bangsa ini. Bagi Presiden kami, Tuhan jamah, urapi, beri kemampuan, kekuatan, hikmat, marifat. Bahkan bagi Presiden Parlementer lembaga tertinggi negara, Polri dan TNI, seluruh elemen swasta ini, Tuhan campur tangan, Tuhan buat lawatan supaya semua upaya-upaya yang dilakukan, Tuhan berbagai macam pergerakan dalam rangka pemulihan ekonomi ini, Tuhan campur tangan, memberkati, kuduskan, termasuk dengan upaya-upaya dengan perketat protokol kesehatan, dengan vaksin-vaksin disebar, Tuhan kuduskan dengan darah Yesus supaya menjadi berkat. Dan Tuhan, semua itu hanya kami butuh Tuhan, hanya kami butuh Tuhan. Di tingkat provinsi kabupaten kota pun Tuhan jamah urapi supaya menjadi berkat bagi semua kepala-kepala daerah dan seluruh elemen-elemennya Tuhan, mengandalkan Tuhan dan butuh intervensi Tuhan. Mari Tuhan bawa kami semua, dan Tuhan jamah Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini, yang sedang dalam satu kegalauan, yang dalam kegilaan oleh karena ternak-ternak mereka harus mati sekian banyak oleh karena virus Afrika. Demi nama Yesus Tuhan kami, ada kuasa Allah di sana, ada pengampunan di sana, ada pelepasan, dan ada pencabutan Tuhan dalam nama Yesus atas virus-virus itu. Dan mereka boleh mengalami suatu kehidupan yang normal kembali, dan boleh dapat sama-sama datang memuliakan Allah. Bawa hati kami untuk kami memiliki hati yang ada doa, ada penyembahan, ada pujian, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan masalah yang sedang kami ada, mari Tuhan tolong, jamah Tuhan. Kehidupan pelayanan, pemberitaan, dan kesaksian Allah memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani seperti hamba ini. Mari Tuhan jamah semua, memberkati, pakai kami sebagai alat berkat Tuhan. Siapapun dia, jabatan apapun dia, pendeta, evangelis, bahkan juga semua pastor, romo, uskup seluruh, semua bersinergi bersatu padu untuk melayani Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Memberkati semua wadah-wadah pelayanan, semua dipakai sebagai alat Tuhan. Terima kasih, ada begitu banyak yang menjadi pergumulan dan doa-doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara besar. Dan Tuhan Yesus kami adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang telah rela mati bagi kami. Yang kami percaya, Tuhan yang sama sedang menyatakan lawatan bagi dunia menuju kepada akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Bapak di semua doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berjumpa di waktu yang akan datang. Di akhir daripada doa dan renungan ini, di mesbah ini, saya mau mengajak kepada kita, jikalau ada Bapak Saudara semua yang punya persoalan, beban yang ingin didoakan, ataupun yang sakit khususnya, silakan bisa di komentar-komentar di media ini untuk menyampaikan beban yang nanti tentu saya akan berdoa dan kita sama-sama berdoa, dan juga saya akan melibatkan dengan tim kami untuk berdoa dan mengumumkannya. Dan kita percaya dalam nama Yesus tidak ada satupun perkara yang mustahil. Haleluya. Ini dulu dari kami, ini dulu perjumpaan kita sampai kita bertemu di lain kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.